Segenap jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk beribadah pada saat ini. Bagi yang beribadah pagi ataupun malam, selamat buat saudara-saudara sekalian. Dan Majelis Gereja Pauk Sorako menyambut dengan penuh sukacita kesediaan Bapak Ibu dan juga mungkin bagi jemaat yang pertama kali mengikuti ibadah online Gereja Pauk Sorako saat ini. Memulai ibadah kita kami jemput berdiri dan bersama-sama kita menyanyi dari PKJ yang 14. Kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Penolong kita adalah dalam nama Tuhan, Pencipta, Penyelamat, dan Pemelihara kehidupan. Ia memberi nafas hidup bagi semua makhluk. Ia setia memelihara penciptaannya, dan Ia hadir dalam ibadah kita ini. Kiranya anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Silakan duduk. Matius 6 ayat 22 sampai 23 berkata, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Demikian firman Tuhan. Amin. Mari kita menyanyikan lagu Isilah Mataku dengan Citra Salibmu. Mari kita datang kepada Tuhan mengakui dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami telah berdosa kepadamu
baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Kami telah melanggar kehendak-Mu yang kudus, serta mencederai hubungan dengan sesama dan makhluk lainnya. Segala kekurangan kami selaku umat-Mu, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian kami mengaku dan memohon. Kepada kita diberitakan anugerah pengampunan dosa. Yohanes 3 ayat 17-18. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Andaikan kasih-Mu tidak merangkulku. Andaikan kasih-Mu tidak merangkulku, aku lemah. Seluruh hidupku tidaklah menentu lelah resah. Mari kami jemput berdiri, kita mendengarkan hukum Tuhan. Matius 10 ayat 37 sampai 42. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Bimbing aku ya Tuhan. Silakan duduk. Mari kita berdoa. Saat ini Tuhan, kami akan membaca firman-Mu. Kuduskan kami sehingga kebenaran firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi tertanam, berakar dan bertumbuh dalam hati, pikiran, dan kehidupan kami. Roh Kudus menuntun kami. Ini doa kami karena Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bagian firman Tuhan yang kita akan baca dan renungkan pada saat ini, kitab Markus 9 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-9. Injil Markus pasal 9 ayat 2 sampai 9. Yesus dimuliakan di atas gunung.
6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Demikian firman Tuhan kita yang berbahagia. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada banyak kejadian, ada banyak pengalaman, ada banyak peristiwa, baik yang telah terjadi dan sedang terjadi, kenyataan-kenyataan hidup yang mengakibatkan penderitaan, yang mengakibatkan kehidupan banyak orang gelisah. Bahkan masih banyak saja kejahatan terjadi di mana-mana. Kemiskinan masih terus terjadi. Bencana-bencana alam yang sudah terjadi dan mungkin masih akan terjadi. Manusia sering bertanya, masihkah ada Tuhan? Kalau Tuhan ada, kenapa semua kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan, yang tidak menggembirakan, yang tidak membahagiakan terus terjadi? Kalau Tuhan ada, mengapa doa saya belum terkabul? Mengapa COVID-19 masih terus merajalela? Mengapa kejahatan di mana-mana terjadi? Mungkin pertanyaan-pertanyaan seperti itu sebagai akibat dari ketidaksabaran, menunggu jawaban Tuhan atas doa permohonan umat, termasuk kita anak-anak Tuhan. Saya yakin pertanyaan-pertanyaan tadi bukan pertanyaan kita sekalian. Amin. Ini juga dialami murid-murid. Kalau kita baca pasal 8, Yesus menyampaikan, memberitakan kematiannya. Sebelum bacaan kita, pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus. Lalu pemberitahuan ini bukannya menguatkan iman murid-murid, tetapi justru iman murid-murid mulai luntur.
Mereka mulai ragu tentang ketuhanan Yesus. Mereka mulai bimbang. Bahkan kalau kita baca kitab Injil lain, di Galilea banyak murid mengundurkan diri, tidak lagi menjadi pengikut Yesus. Dan banyak yang beralasan mereka akan pergi menguburkan ayah dan ibunya yang mati. Ini kemudian melatar belakangi mengapa Yesus membawa ketiga muridnya ke atas gunung. Gunung yang dimaksud tidak disebutkan dalam bacaan kita, tetapi ini kemungkinan atau diperkirakan adalah Gunung Hermon yang tingginya 2.800 meter. Letak gunung ini kira-kira 20 km sebelah timur laut Kaisarea Filipi. Seperti diceritakan dalam kitab Injil Lukas pasal 9. Juga terjadi pada malam hari. Nah, ketika Yesus membawa murid-muridnya ke atas gunung, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes, ketiga murid ini melihat Yesus berubah rupa, berpakaian putih sekali. Ini bukan cahaya ilahi yang mereka lihat, melainkan yang mereka lihat adalah kemuliaan kemanusiaan Yesus. Sekali lagi, yang mereka lihat adalah kemuliaan kemanusiaan Yesus, yaitu suatu kemuliaan kemanusiaan yang tanpa dosa. Ini berarti bahwa Yesus sebagai manusia yang sempurna, yang tanpa dosa, segera mendapat bagian dalam rahasia kematian manusia. Mendapat bagian dalam rahasia kematian manusia karena dosa. Ini pernyataan yang sangat luar biasa. Yesus ketika masih hidup, ia sudah memperlihatkan kepada murid-muridnya tentang kemuliaan kemanusiaannya, dan di balik itu sekaligus ia menyatakan bahwa ia mengambil bagian dalam rahasia kematian manusia. Dan memang benar seperti itu, ada jaminan bagi manusia yang diselamatkan bahwa ketika ia mati, ia akan bangkit sama seperti Kristus telah bangkit. Dikatakan mendapat bagian dalam rahasia kematian manusia, artinya bahwa kematian tidak menjadi akhir dari kehidupan, tetapi Yesus yang akan membangkitkan manusia yang mati. Dan tentunya arti yang kedua ialah Yesus membawa murid-muridnya ke atas gunung untuk memberikan mereka pengalaman rohani, untuk memberikan mereka pendidikan rohani. Dan ini juga tentunya hendaknya menjadi pengalaman kita, utamanya bagi mereka yang masih ragu tentang imannya kepada Yesus Kristus. Utamanya mereka yang belum percaya sepenuhnya kepada Yesus. Utamanya mereka yang mungkin sudah mulai terpengaruh dengan akhir-akhir ini banyak juga yang mualaf. Atau mungkin terpengaruh dengan buku-buku, baik itu buku-buku rohani yang bukan rohani Kristen, atau mungkin mulai terpengaruh dan tergoda dengan masalah-masalah duniawi ini, lalu melupakan Tuhan.
firman ini datang kepada saudara, agar Anda diberikan pendidikan rohani dan pengalaman rohani yang begitu menakjubkan. Yesus memperlihatkan kepada murid-muridnya juga ada Musa dan Elia. Dan ini juga hendaknya menjadi pelajaran, pengalaman bagi setiap orang percaya, yaitu kita yang hidup pada masa sekarang ini, bahwa setiap anak-anak Tuhan, kalau dia terus mengikut Tuhan Yesus Kristus, sama seperti Kristus telah dimuliakan, maka kesempurnaan kemanusiaan setiap orang percaya pun akan terwujud ketika Yesus datang kembali. Untuk itu bagi yang ragu, bagi yang takut, bagi yang bimbang tentang imannya kepada Tuhan Yesus Kristus ditegur. Dan Tuhan membawa kita kepada suatu keadaan dan kenyataan yang dengannya kita harus terus belajar, baik penyakit, baik kelaparan, kemiskinan, dan ketidakmampuan kita untuk memenuhi kebutuhan. Tuhan membawa kita ke situ untuk belajar mengenal Tuhan, karena Dia ada di setiap pergumulan kita, Dia ada di setiap keterbatasan kita, Dia ada di setiap kenyataan hidup yang kita telah alami, sedang alami, dan akan alami. Maksud berikut mengapa Yesus membawa murid-muridnya ke atas bukit atau ke atas gunung, agar murid-muridnya diyakinkan. Sekali lagi, murid-muridnya diyakinkan tentang imannya, supaya iman murid-muridnya semakin kuat. Dan sekaligus kepada mereka disampaikan bahwa setelah mereka mendengar firman yang disampaikan Yesus, bahwa Yesus akan menderita, itu berarti ada tujuan dari penderitaannya, yaitu menyelamatkan umat manusia, mengembalikan kemuliaan kemanusiaan yang telah dirusak oleh dosa, yaitu manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dengan percaya Yesus Kristus, maka sekalipun manusia menderita dengan berbagai kenyataan hidup yang dialami, tetapi melalui Yesus Kristus ia memperoleh dan akan terus memperoleh kesempurnaan, kesegambarannya dengan Allah kita sekalian. Yesus membawa murid-muridnya ke atas gunung Hermon untuk juga membawa mereka, yaitu ketiga muridnya, ke dalam hubungan yang akrab. Mengapa? Karena ketiga murid ini selalu tampil, disebut namanya oleh Yesus. Contoh ketika ada seorang ibu Yakobus mengatakan, ya, Tuhan, jadikanlah anakku sebagai yang duduk di sebelah kananmu atau sebelah kirimu. Boleh dikata ketiga orang ini adalah pribadi yang sangat dikenal oleh murid-murid yang lain dan sangat dekat dengan Yesus. Ketiga murid ini harus dekat satu terhadap yang lain, dalam arti sekata, seia, dalam membangun persekutuan, dalam mengikut Yesus Kristus. Jangan ada perpisahan dan perpecahan di antara mereka. Sekaligus mau mengatakan bahwa supaya ketiga murid ini akrab bersekutu dengan Yesus. Demikian juga kita gereja.
Jangan hal kecil kita pertentangkan. Perbedaan sedikit kita pertentangkan. Tetapi setiap perbedaan adalah kekayaan. Semakin banyak pendapat semakin bagus. Semakin memudahkan kita untuk mengambil keputusan bersama, musyawarah untuk mufakat. Di dalam keluarga juga begitu. Hendaknya suami istri betul-betul akrab, bersekutu dengan Tuhan, melibatkan anak-anak. Kemudian maksud Yesus membawa murid-muridnya ke atas gunung, tentunya untuk membantu ketiga murid itu memahami dan mengerti apa yang telah terjadi pada tubuh Kristus melalui sengsara dan penderitaannya. Dan ketika kelak saatnya nanti Yesus akan bangkit dari antara orang mati, Yesus terlebih dahulu telah memperlihatkan tanda kepada mereka ketika Yesus dimuliakan di atas gunung. Yohanes pasal 20 ayat 8. Ketika benar Yesus bangkit, para murid itu berkunjung ke kubur Yesus pada pagi-pagi benar setelah mendapatkan berita dari Maria. Maka mereka menjumpai kubur Yesus telah kosong. Artinya apa yang murid-murid lihat di atas gunung itu bagian daripada pendahuluan tentang kebangkitan Yesus yang akan terbukti di kemudian hari ketika Yesus betul-betul mati, Yesus betul-betul bangkit. Dengan ini kita sebagai warga gereja, mari terus mengalami kasih karunia Tuhan, belajar terus menerus. Semakin banyak kita belajar dari pengalaman hidup, semakin baik dan semakin membawa kita pada pengenalan yang benar, keyakinan yang benar, iman yang benar, pengharapan yang benar kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Satukan kami ya Tuhan, PKJ 106. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan ikatan yang kuat. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan kasih-Mu yang kekal. Allah yang besar, Raja yang esa. Kami jemput berdiri. Kita ikrarkan bersama pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, diselibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan mengumpulkan persembahan di bawah bimbingan firman Tuhan Imamat 19 ayat 9 sampai 10. Pada waktu kamu menuai hasil tanammu,
Janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Untuk kotak khusus diperuntukkan untuk kas operasional PKJ 153. Pakailah seluruh hidupmu. Seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu bersyukur Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus atas kesempatan yang berbahagia kami dapat beribadah pada hari Minggu yang Engkau kuduskan ini. Bahkan kami dapat mewujudkan kerinduan kami untuk menyatakan pengakuan iman kami kepadamu, bahwa memang selama ini ada banyak di antara kami yang ragu tentang imannya, apalagi ketika menghadapi begitu banyak pergumulan karena penyakit dan ketidakberdayaan dalam memenuhi kebutuhan menyelesaikan masalah-masalah kehidupan. Ya Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman jemaat-Mu yang ragu. Teguhkan iman dan pengharapan mereka. Bapa di sorga, kami berdoa untuk jemaat yang sedang berduka cita, yaitu Ibu Hosiana Marunduh bersama dengan anak-anak dan cucu-cucu atas meninggalnya Om Herman almarhum dan telah dimakamkan pada hari Minggu yang lalu. Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan. Demikian pun Ibu Shirley Tolongan bersama dengan anak-anak atas meninggalnya Papa Nanda, Pak Benyamin Tolongan almarhum. Kami memohon kekuatan dan penghiburan untuk Ibu Shirley keluarga. Kami memohon Tuhan berikan mereka semangat untuk menjalani kehidupan ini dalam keadaan yang masih berduka cita. Berikan mereka sukacita. Demikian pun kami berdoa untuk warga jemaat yang sakit diberi pemulihan, baik yang sedang dirawat di rumah, yang sedang dirawat di rumah sakit, baik yang ada di Sorako dan di luar Sorako. Juga saudara-saudara kami yang sedang terkonfirmasi COVID-19. Tuhan pulihkan mereka. Dan kami memohon kiranya oleh kuasa dan kehendak Allah, COVID-19 ini berlalu dari muka bumi ini, enyah dari muka bumi ini. Ya Tuhan di sorga, kami berdoa untuk seluruh jemaat, juga yang ada di luar Sorako, bahkan ada di luar negeri. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati mereka di sana. Ada di Inggris, ada di Jerman, ada di Australia. Tuhan sertai mereka di sana. Bahkan ada di Amerika. Tuhan sertai mereka di sana. Kami berdoa untuk warga jemaat dalam pekerjaan seminggu ke depan. Tuhan berkati
apa yang mereka kerjakan, bahkan setiap pribadi Tuhan memberkati, dan dalam rumah tangga Tuhan memberkati, bahkan menjaminkan kesehatan dan kekuatan. Tuhan menjauhkan kami seluruh jemaat dari COVID-19 dan dari berbagai penyakit dan kelemahan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk para janda dan juga anak-anak yatim piatu, para duda, bahkan orang-orang sebatang kara, orang-orang miskin. Tuhan kiranya menolong. Kami bawa kepadamu Tuhan setiap umat yang menderita, kiranya dibebaskan oleh kuasa Roh Kudus. Kami berdoa untuk setiap lembaga di mana warga jemaat sedang bekerja, baik lembaga swasta maupun lembaga negara, lembaga sosial, baik sosial keagamaan maupun sosial politik. Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk pelayanan kami seminggu ke depan boleh terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Kami bawa kepadamu Tuhan untuk setiap pihak yang mengambil bagian dalam ibadah ini. Ada kantoria, ada organis, dan seluruh jemaat di rumah masing-masing. Persembahan telah kami kumpulkan, Tuhan berkenan. Kiranya menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Saudara-saudara kami yang sedang merayakan ulang tahun dan akan merayakan ulang tahun seminggu ke depan, hikmat dan sukacita mereka boleh alami dan rasakan, bahwa semua itu boleh terjadi karena Tuhan yang berkenan. Ini doa kami Tuhan, permohonan dan syafaat yang kami bawa kepadamu melalui Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat kami jemput berdiri. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terberi, dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati kamu sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Amanat Yesus menuntun kita umatnya sebagai lagu penutup. Demikian ibadah kita dan
perkenankan kami untuk menyampaikan selamat telah mengikuti ibadah dan mari terus kuatkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan di tengah-tengah berbagai pergumulan hidup yang sedang jemaat alami, baik karena penyakit dan sebagainya. Terus pelihara iman, imun ditingkatkan, protokol kesehatan juga terus dijalankan. Dengan cara itu yakin bersama Tuhan Yesus Kristus kita terbebas bukan hanya dari virus corona, COVID-19, tetapi juga dari berbagai virus yang bisa saja ada di sekitar kita. Tuhan kiranya bersama-sama kita sampai jumpa pada hari Minggu yang akan datang. Sekian.